Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Kita berjalan melampaui begitu banyak sekali aral dan rintangan, melampaui begitu banyak sekali obstacle dalam hidup ini. Dan kadang-kadang kita terjatuh ketika kita menghadapi gelombang atau persoalan itu. Tetapi tangan Tuhan begitu kuat mengangkat kita dan menjadikan kita pribadi pemenang. Karena itu dalam program pesan singkat pada kesempatan ini, saya ingin membagikan berkat buat kita semua. Bagaimana Yesus menjadi panji kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dikatakan lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Berbicara tentang panji, panji biasanya dipakai dalam medan peperangan sebagai tanda atau simbol yang dipegang oleh sang pemimpin saat berperang. Pemimpin perang itu sangat mengetahui apa yang harus dilakukannya terhadap pasukannya dan kepada siapa dia memimpin. Kapan dia mengangkat panji untuk dalam bentuk penyerangan dan kapan dia menyuruh mereka untuk diam, tidak maju berperang, itu semua gambarannya adalah panji. Jadi pasukan-pasukan yang berperang juga harus punya kemampuan untuk bisa melihat pemimpin mereka dan harus tunduk dan taat pada pemimpin mereka ketika mereka berperang. Dan selalu yang menjadi tandanya adalah panji. Panji juga itu menjadi pembeda antara kawan dan lawan. Karena lawan punya panji dan tentunya tidak sama dengan panji yang dimiliki oleh lawan yang sebelah. Jadi kawan bisa melihat kawannya sendiri dan lawan bisa juga melihat lawannya sendiri. Jadi dia tidak akan salah karena ada panji yang menjadi pembeda. Nah, dan betapa pentingnya sebuah panji itu dalam medan pertempuran. Kalau kita lihat pada teks Alkitab pada kesempatan ini, dikatakan lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Kita merujuk dari cerita ini adalah sebuah kisah bagaimana ketika bangsa Israel berperang melawan kaum Amalek pada waktu itu. Dan peperangan itu dipimpin langsung oleh Yosua dan kawan-kawan dia. Tentunya dengan tentara-tentara yang terpilih dari kaum bangsa Israel. Sementara Musa, Harun dan Hur itu mereka naik ke puncak bukit, ke gunung untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam kisah ini diceritakan Musa naik bersama Harun dan Hur ke atas gunung. Dan mereka mengangkat tangan, Musa mengangkat tangan dengan tongkatnya di tangannya itu ke atas. Kalau tangan Musa ini lemah, penat, lalu tongkat itu turun ke bawah, itu menggambarkan kekalahan bangsa Israel. Tetapi kalau tangan Musa tetap terangkat dengan gagah ke atas, dengan ada tongkat di tangannya, maka itu menggambarkan kemenangan bagi bangsa Israel. Dalam kondisi usia Musa yang tidak muda lagi waktu itu, dia sudah 80 tahun ke atas karena dia bertugas mulai memimpin bangsa Israel itu di usia 80 tahun. Berarti perkiraan 80 lebih tahun ke atas. Jadi bisa dikatakan dalam usia yang sudah tua Musa tidak kuat lagi mengangkat tongkat itu. Maka itu ada Harun dan Hur di sisi kiri dan kanan untuk membantu Musa memegang atau menyanggah kedua tangan Musa sehingga tetap terangkat ke atas dengan tongkat di tangannya. Karena itulah kunci kemenangan daripada bangsa Israel. Sementara di garis medan peperangan itu ada Yosua, ada Kaleb dan teman-teman dan tentara-tentara yang terpilih waktu itu mereka berperang dengan begitu gagah perkasa. Dan mereka melawan bangsa Amalek dengan begitu luar biasa sampai mereka mengalahkan Amalek dan mereka bisa mengalami kemenangan. Dan di ujung daripada kemenangan ini, itulah dicatat di dalam
kitab Keluaran tadi pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 dikatakan lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ini berbicara tentang bagaimana peranan dan campur tangan Tuhan dalam peperangan bangsa Israel. Apapun peperangan yang ditempuh oleh bangsa Israel pada waktu itu, mereka mengalami kemenangan dan kemenangan dalam hidup mereka itu selalu karena ada campur tangan Allah dalam hidup mereka. Karena itu panji-panji kemenangan ini dikatakan Tuhan adalah panji-panji kemenangan, itu menggambarkan tentang kehadiran dan ikut campur tangannya Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi panji ini menggambarkan tentang kehadiran Tuhan atau kemenangan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan bangsa ini. Nah, kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita untuk bisa mengalahkan segala hal. Biarlah kehadiran Tuhan itu terjadi dan menjadi lambang atau gambaran panji-panji kemenangan kita. Yesus adalah simbol kemenangan. Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk membawa kemenangan dalam hidup kita. Jadi kematian, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga itu menggambarkan tentang panji kemenangan. Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita dan kita menjadi pribadi-pribadi yang menang. Menang dari apa? Mari kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Garis bawahi ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan dari putus harapan. Kemenangan dari tidak punya jalan kehidupan. Kemenangan dari putus asa. Kemenangan dari berbagai macam masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Yesus hadir membawa kemenangan dan dia menjadi panji-panji kemenangan dalam kehidupan kita. Dia menjadi Yehova Nisi, panji kemenangan. Dia hadir dan dia siap sedia selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah melalui pesan singkat pada kesempatan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, jemaat Gereja Keluarga Tabernakel, kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, amin.
hikmat roh